Kenapa ketika kondisi saudara-saudara seakidah kita di Palestina, di Gaza khususnya, berbeda dengan tepi barat, di Gaza itu penjara terbesar di dunia, anak-anak dibunuh, orang perempuan ditindas, orang-orang tua disiksa, kenapa Allah tidak bantu mereka? Pertanyaan berikutnya, kalau doa Nabi Isa itu diterima Allah, kenapa tidak beliau berdoa dari awal? Ketika kondisi sudah sangat sulit, fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu, maka berdoalah Nabiullah Isa dan sahabat-sahabatnya, fayursilullahu alaihim an-naghfa fi riqabihim, maka Allah ijabah doa Nabi Isa dan sahabatnya, lalu Allah kirimkan ke atas Ya'juj dan Ma'juj itu ulat-ulat di leher mereka. Pertanyaan berikutnya, kalau doa Nabi Isa itu diterima Allah, kenapa tidak beliau berdoa dari awal? Begitu Ya'juj dan Ma'juj datang, langsung beliau berdoa tanpa harus lari-lari menyelamatkan diri ke gunung-gunung, tanpa harus menanti kondisi sedemikian sulit. Kenapa tidak langsung berdoa? Ternyata rumusan doa tersebut Allah terima ketika kondisinya sudah sangat sulit. Maka dalam riwayat Rasulullah, ketika dalam periode Mekah sebenarnya kondisi sudah sulit, tapi belum sangat. Sahabat-sahabat yang ditindas oleh orang Quraisy ini mengadu, "Ya Rasulullah, kami disiksa oleh orang-orang yang hidup di Mekah ini, dan kami berharap agar engkau berdoa kepada Allah agar diturunkan bantuan." Maka saat itulah turun ayat Al-Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Adakah kalian menduga bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan yang diterima oleh umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u, mereka ditimpa oleh bencana, wadh-dharra'u, dan segala bentuk kemudaratan, wazulzilu, dan mereka digoncang. Boleh jadi digoncang bumi di bawahnya, boleh jadi digoncang keimanannya. Sedemikian beratnya ujian tersebut, bukan lagi umat yang mengadu, tetapi hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, bahkan Rasul pun beserta orang-orang yang beriman kepadanya bertanya, mata nasrullah, kapan bantuan Allah itu akan tiba? Bukan lagi kalian, bahkan nabinya pun ikut bertanya. Sekarang cuma kalian bertanya, kata Nabi, saya tidak bertanya. Allah tidak akan berikan bantuan sampai kondisi sudah tidak tertahankan. Maka dalam bahasa sederhana, kata orang bijak, kalau ingin melihat mukjizat, miracle, lakukan sebuah usaha yang tidak ada manusia yang mampu membantu Anda, maka di saat itu Allah akan berikan bantuannya. Bantuan Allah itu disebut dengan mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para aulia. Kalau masih dapat dibantu oleh manusia, Allah tidak akan turunkan bantuannya. Maka kita bertanya, kenapa ketika kondisi saudara-saudara seakidah kita di Palestina, di Gaza khususnya, berbeda dengan tepi barat, di Gaza itu penjara terbesar di dunia, anak-anak dibunuh, orang perempuan ditindas, orang-orang tua disiksa, dan mereka dikurung. Bukan hanya oleh orang Yahudi, bahkan oleh tetangga mereka sesama Muslim negara Mesir. Mereka tidak buka gerbang Rafah tersebut untuk orang-orang dari Gaza ini bisa menyeberang ke Mesir membeli kebutuhannya. Orang Gaza tidak ingin tinggalkan Gaza untuk menyelamatkan hidup. Mereka ingin bertahan di Gaza karena itu tanah airnya. Mereka hanya ingin dibuka akses untuk bisa mendapatkan bantuan makanan agar tidak diboikot. Tapi bukan hanya Israel, tapi termasuk Mesir ikut memboikot mereka. Maka dulu mereka merasa sedikit kemudahan ketika yang menjadi penguasa adalah Muhammad Mursi. Ketika beliau terpilih menjadi presiden Mesir, yang pertama beliau lakukan adalah membuka pintu gerbang Rafah untuk orang-orang yang ada di Gaza. Silakan masuk ke negara Mesir. Tapi ketika Mursi kemudian dikudeta,
yang berkuasa adalah As-Sisi. Yang pertama dilakukan adalah menutup kembali pintu gerbang Rafah. Nauzubillah. Umat Islam sendiri yang mengkhianati saudaranya. Tidak ada kekuatan untuk orang-orang Yahudi, hanya karena umat Islam tidak kompak saja. Jadi orang yang tidak kompak mudah untuk ditindas. Kita tetap masuk dalam praktek divide et impera. Negara imperial itu akan dibagi-bagi, dikotak-kotakkan, berperang sama sendiri. Ini yang terjadi. Kenapa Allah tidak bantu mereka? Allah tidak akan membantu seseorang yang masih mungkin dibantu oleh manusia. Apa susahnya membantu sebuah negara Palestina di tengah-tengah komunitas saudaranya sesama bangsa Arab hanya untuk menghadapi populasi 5 juta jiwa orang Israel? Tidak sulit di tengah kerumunan 350 juta bangsa Arab. Tapi Allah tidak akan turunkan bantuannya sampai manusia sudah tidak mampu memberikan bantuan. Sekarang bukan manusia tidak mampu, hanya mereka tidak mau memberikan bantuan. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Ilme tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilme tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.